Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Soleha dengan NIM 210810705. Di sini saya akan membahas mengenai teori dan pendekatan pendidikan multikultural. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, penting bagi kita untuk memahami bagaimana pendidikan dapat mencerminkan dan menghargai keberagaman budaya. Jika dilihat dari definisi pendidikan multikultural yang merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghargai dan merayakan keberagaman budaya di dalam sebuah kelas atau di sekolah. Hal tersebut justru melibatkan pengakuan terhadap berbagai latar belakang etnis, ras, agama, dan bahasa siswa. Dengan mengintegrasikan perspektif multikultural ke dalam kurikulum, pendidik dapat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan serta membangun lingkungan belajar yang inklusif. Teori-teori pendidikan multikultural yang menjadi landasan pendidikan multikultural, yang pertama ada teori kritis yang menekankan pentingnya analisis kritis terhadap struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, teori kritis mendorong seorang guru untuk mempertanyakan norma-norma dominan dan memberikan suara kepada kelompok atau ras yang terpinggirkan. Teori identitas sosial. Yang kedua ini, teori yang berfokus pada bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka berdasarkan kelompok sosial mereka. Dalam pendidikan multikultural, pemahaman tentang identitas sosial membantu pendidik menciptakan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi identitas mereka sendiri serta memahami identitas orang lain. Selanjutnya ada teori pembelajaran sosial yang menunjukkan bahwa manusia belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain. Dalam konteks pendidikan multikultural, pembelajaran sosial dapat digunakan untuk mempromosikan kolaborasi antar siswa dari berbagai latar belakang budaya. Mari kita bahas beberapa pendekatan praktis yang dapat diterapkan. Yang pertama, ada kurikulum inklusif yang dimana mengembangkan kurikulum yang mencakup perspektif dari berbagai budaya adalah langkah awal yang penting, meliputi pengenalan literatur dari penulis sejarah dan sudut pandang minoritas. Yang kedua, pengajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa bekerja sama dalam proyek yang terfokus pada isu multikultural, misalnya proyek penelitian tentang kontribusi berbagai budaya terhadap masyarakat lokal yang dapat meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keragaman. Yang ketiga, pelatihan pendidik, yaitu untuk mengenali diri dan memahami cara untuk mengajar secara inklusif. Pelatihan ini harus mencakup strategi untuk menangani konflik antar budaya. Yang keempat, keterlibatan komunitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar siswa dan membangun hubungan positif antara sekolah dan masyarakat. Kesimpulannya, pendidikan multikultural bukan hanya tentang mengajarkan fakta mengenai budaya lain, bahkan lebih dari itu merupakan proses aktif dalam membangun kesadaran kritis terhadap keragaman dan ketidakadilan sosial. Dengan menerapkan teori dan pendekatan praktis, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang adil dan inklusif bagi semua siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.